Halo semuanya, oke sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah di sini aku mau kasih tahu nih, ada data pengguna Instagram di Indonesia nih teman-teman. Ini bukti bahwa teman-teman semua di sini yang baru mau mulai bisnis online saat ini dan mau masuk ke Instagram, teman-teman bisa lihat nih secara detail ya, kalau tadi sebelumnya di video sebelumnya aku jelasin mengenai data, belum mengenai datanya ya, masih bilang kalau Instagram ini merupakan platform yang cukup banyak sekali digunakan oleh user yang ada di Indonesia atau masyarakat di Indonesia. Nah, ini ada datanya nih teman-teman. Data pengguna Instagram di Indonesia ini per Januari 2021 ya, bahwa untuk datanya ada 52,4% oleh wanita nih, pengguna Instagram itu kebanyakan berarti wanita ya, dan juga 47,6% dari pria. Dan di sini kita bisa lihat total penggunanya itu ada 85 juta jiwa, teman-teman. 85 juta jiwa dari 202,6 juta internet user. Oh my god, ini, datanya sangat aktual ya, teman-teman. Data aktual dan dari sini kita bisa lihat, kita baca datanya bahwa memang Instagram ini udah bukan diragukan lagi nih kalau kita mau mulai jualan lewat Instagram atau mau mengenalkan bisnis kita lewat Instagram. Karena dari datanya juga ini udah banyak banget, teman-teman. Dan di sini juga kita bisa lihat usia pengguna terbesarnya itu 18 sampai 35 tahun. Jadi cocok nih kalau misalkan teman-teman di sini punya produk atau menjual sesuatu untuk targetnya adalah di usia-usia di sini, seperti yang ada di gambar atau di screen. Oke, next. Di sini kita bisa lihat ya, segmentation by type of content. Jadi, kebanyakan konten yang ada di Instagram itu isinya adalah 86% hiburan, 41,6% berisi informasi. Apakah dua konten ini tuh bisa dimasukkan dalam akun kita ketika kita ingin membuat suatu konten? Jawabannya bisa, teman-teman. Jadi, saat kita, mau bikin konten, meskipun itu kontennya mengenai bisnis kita ya, terus kita pengen bikin konten, itu bisa juga teman-teman sertain hiburannya nih, diselipin hiburan di dalam konten yang mau kita posting, dan juga diisi seputar informasi. Kenapa sih teman-teman kita harus isi seperti ini? Jadi, karena di sini kita bisa lihat ada 86% konten di Instagram itu berupa hiburan dan 41,6% isinya informasi. Artinya, kalau kita bikin konten yang menyerupai seperti ini, seperti dua tipe konten ini, itu akan semakin mudah video kita atau foto atau konten kita itu dilihat oleh lebih banyak orang. Karena mengandung dari dua konten, segmentasi dari yang paling banyak dicari di Instagram, yaitu dari hiburan sama informasi, teman-teman. Oke, kita next lagi. Nah, di sini ada mindset yang mendukung kesuksesan online shop, teman-teman. Nah, di sini ada apa aja? Coba kita lihat ya. Nah, jadi ini ada mindset yang mendukung untuk kita yang baru mau mulai jualan online di Instagram. Yang pertama, mulai dari yang kecil dulu. Nah, ini biasanya kalau kita sebagai orang baru masuk jualan nih di suatu platform, online, kadang ada beberapa, orang yang pengennya buru-buru langsung besar dan pengen langsung cepet-cepet, biar banyak orang yang tahu akhirnya kita ngiklan habis-habisan, padahal kita akunnya aja baru bikin di hari itu, tapi kita langsung pengen besar gitu aja. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Aku harus bilang nggak bisa seperti itu karena apa? Karena tetap kita harus melakukan proses ya, melakukan proses sampai akun kita bisa besar, teman-teman. Nah, prosesnya itu yang pertama adalah mulai dari yang kecil dulu. Artinya mulai dari yang kecil dulu, kita harus perhatikan hal-hal kecil nih untuk yang awalan kita mau jualan di Instagram atau mau berbisnis di Instagram. Nah, mulainya dari apa dulu nih? Kita bisa isi dulu nih, kita pikirkan ide konten yang mau kita posting seperti apa nih untuk sehariannya. Jadi, usahakan kita bikin konten di setiap hari ya, teman-teman, secara rutin supaya vid profil kita itu bisa penuh dengan konten-konten yang mau kita tampilkan dan orang-orang itu bisa lihat, teman-teman. Nah, dan juga teman-teman harus perhatikan dulu nih, mulai dari nama toko, terus juga ada foto profil, bio, dan juga jangan lupa kontaknya teman-teman juga dilampirkan ya di bio Instagram supaya memudahkan orang lain untuk bertanya lebih detail. Kadang ada juga orang yang nggak mau nanya lewat DM.
Dia pengennya nanya lewat WA atau lewat atau misalkan ada yang mau beli, itu lewatnya pasti pengennya kadang ada yang mau ke marketplace. Jadi teman-teman sediakan aja, hal-hal tersebut supaya jadi orang itu bisa lebih mudah menemukan kita, teman-teman. Nah, dan juga ketika kita sudah memikirkan hal-hal yang kecil seperti tadi, itu nanti bakal, setiap hari kita akan ada terus progresnya. Jadi ketika kita udah beresin mengenai masalah akun nih, akunnya kan kita harus setting dulu ke akun bisnis, kita siapin tadi foto profil, bio, nama, dan juga kita siapin ide konten, itu adalah langkah dasar dulu nih teman-teman yang dilakukan untuk kita pemula baru masuk ke jualan di Instagram atau berbisnis di Instagram. Itu yang harus kita siapkan. Sebelum kita masuk langsung mau iklan, teman-teman. Karena orang pun yang melihat iklan, yang dilihat itu bukan cuman iklannya loh teman-teman. Langkah selanjutnya ketika orang melihat iklan, walaupun iklan kita bagus, video dan fotonya, tapi yang dilakukan orang-orang itu nantinya adalah mengunjungi profil kita. Kalau profil kita di Instagram masih belum siap untuk dilihat sama orang, artinya masih belum ada konten yang bagus atau kontennya masih satu dua dan di mana orang-orang masih merasa nggak percaya sama akun kita. Nah, jadi langkah utamanya itu adalah kita bikin percaya dulu orang untuk lihat apa sih yang kita milikin di akun kita, seperti itu teman-teman. Jadi jangan langsung buru-buru mau ngiklan. Karena kalau misalkan kita langsung ngiklan, pengen langsung besar, ya udah deh aku ngiklan lebih habis-habisan aja. Itu salah kalau misalnya kita langsung iklan habis-habisan. Tapi kita harus fokus dulu untuk membangun isi akun kita tuh mau diisi seperti apa supaya orang melihat kita ini kira-kira percaya apa enggak? Karena untuk meningkatkan percaya itu memang lebih sulit daripada kita menjangkau audiensnya, teman-teman. Seperti itu. Yang kedua, fokus ke satu kategori bisnis. Nah, ini bener banget dan teman-teman jangan sampai keliru ya. Kadang ada orang yang jualan itu digabung akunnya. Artinya apa ya, kayak misalkan kita akun pribadi, tapi dia juga sambil jualan. Oke, untuk akun pribadi sambil jualan itu cocok juga untuk influencer ya. Nah, tapi kalau kita nih pemilik brand atau bisnis, nggak bisa digabung dengan akun pribadi. Dan juga kategori bisnisnya itu jangan digabung teman-teman. Kalau misalkan kita jualan yang mengenai fashion, terus kita juga jualan mengenai perlengkapan rumah tangga. Itu nggak mungkin kita jadiin satu di dalam satu akun. Kenapa? Karena itu bakal sulit untuk orang-orang mengenali identitas dari brand kita. Jadi kalau misalkan kita fokus dari satu kategori bisnis, orang bakal mikir, "Oh iya, ini akunnya tokonya mengenai toko baju," contohnya. Toko baju. Oke, kalau ini tokonya toko perlengkapan rumah tangga. Artinya, orang yang melihat akun kita itu jadi tahu identitas dari akun kita ini apa. Jadi jualannya apa. Kalau misalkan semuanya digabung-gabung, orang bakal bingung untuk tahu ini tuh akunnya tuh tentang apa sih. Terus jadi nantinya dia itu bakal susah buat nginget kita, teman-teman. Makanya kenapa harus ke satu kategori bisnis. Ya, jadi kalau misalkan tentang fashion, oke, fashion dulu aja untuk teman-teman yang mau jualan fashion. Kalaupun ada kategori lain, pisahkan akunnya supaya lebih target juga teman-teman audiensnya. Karena untuk menjangkau audiensnya, nggak mungkin kita ngambil audiens yang di dua-duanya dalam kategori bisnis ini. Jadi kita harus bisa satu fokus aja. Kalau misalkan target kita adalah fashion wanita, artinya kita audiensnya adalah cewek-cewek nih, teman-teman. Cewek-cewek. Jadi kita bakal bikin konten berupa tentang fashion wanita yang biasanya disukain sama cewek-cewek nih. Seperti itu. Nggak mungkin kita bikin, kategori yang lain di dalam satu akun. Jadi nantinya malah berantakan dan itu bakal mempengaruhi algoritma di Instagram juga kalau misalkan kita mau mendapatkan traffic lewat reels Instagram. Nah, kemudian harus berpikir besar, think big. Yes, itu benar banget. Jadi kalau kita mau jualan di online, tantangan utamanya adalah memang di bagian awal, di bagian-bagian pertama nih kita baru mau masuk. Kadang kita nggak konsisten, kadang kita males, dan sebagainya. Pasti ada aja tantangan-tantangan yang kita hadapin ketika kita baru mau memulai bisnis. Jadi, makanya kenapa kita harus berpikir besar, bahwa kita yakin, kita percaya apa yang kita lakukan hari ini itu bakal ada hasilnya di hari keesokannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa apa yang kita kerjakan saat ini itu bakal berhasil di besok harinya. Walaupun kita masih
step-nya masih sedikit-sedikit, kecil, yang penting kita nggak stuck di situ aja, kita nggak diem aja punya akun, "Oke, aku punya akun IG nih," tapi nggak kita apa-apain gitu. Ya gimana kita mau dilihat sama orang, kita mau ngeraih audiens kita, kalau misalkan kita diem di situ aja. Jadi walaupun terasa sulit untuk di bagian-bagian awal, yang penting adalah konsistennya kita. Meskipun di saat konsisten itu sulit, kita pelan-pelan aja. Yang penting kalau pelan-pelan itu kita tetap bergerak, jangan sampai kita diam aja. Yang selanjutnya, keempat, memiliki planning bisnis online. Nah, ini juga salah satu hal yang tadi aku bilang ya, ini sebenarnya sama ya, sama yang poin kelima, yaitu punya strategi pemasaran. Itu sama juga. Jadi, kita harus memikirkan strateginya juga ketika kita mau masuk ke dunia digital jualannya. Nah, kalau sekarang kan kita lagi bahas mengenai sosial media, Instagram. Kita harus sering-sering melihat seperti apa sih Instagram ini. Kita menganalisa, kalau kita bisa lihat di explore Instagram, kita analisa kenapa video atau foto ini bisa banyak yang like. Pengaruhnya dari mana? Nah, kalau misalkan kita lihat dari pengaruhnya adalah followers-nya dia banyak, itu juga sekarang belum tentu teman-teman. Jadi followers itu bisa juga nggak berpengaruh kalau kita pakai fitur terbarunya Instagram namanya Reels. Itu adalah fitur distribusi ya, jadi kalau misalkan fitur itu dibuka, itu kita bisa lihat video-video random dari banyak kreator atau orang-orang yang udah posting, dan itu mereka bukan followers kita, artinya Instagram membagikan itu secara acak, dan itu kalau misalkan ada orang yang tertarik dengan fitur Reels kita, dia bisa follow kita loh teman-teman. Seperti itu. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih kita buat mulai, karena untuk kita bisa dilihat sama orang lain atau audiens, itu caranya sekarang udah banyak banget untuk mendapatkan traffic, seperti itu. Apalagi semenjak TikTok lagi viral, akhirnya Instagram membuat fitur yang sama seperti TikTok. Seperti itu teman-teman. Jadi kita juga harus tetapin strateginya seperti apa. Oke, kita bikin strateginya berdasarkan konten. Misalnya hari ini sampai 10 hari ke depan kita udah bikin strategi nih. Aku mau bakal rajin untuk posting foto atau video reels, itu adalah salah satu strategi pemasaran juga teman-teman. Dengan membuat foto atau video reels, kita bakal memikirkan yang namanya ide konten juga. Ide konten ini juga sangat berpengaruh dalam strategi pemasaran. Nah, selain itu dalam berbentuk konten, kita juga bisa memiliki strategi pemasaran dalam melakukan iklan. Nah, iklan itu salah satu strategi pemasaran ya, teman-teman. Cuman kalau akun baru, sebaiknya kita maksimalkan dengan organic traffic dulu, seperti itu. Selanjutnya, memiliki goal utama bisnis online Anda. Nah, jadi kita juga harus punya goal nih. Kita punya bisnis online di Instagram, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya apakah untuk meningkatkan penjualan, atau meraih lebih banyak audiens, atau apa. Jadi kita harus memiliki goal utama. Kalau misalkan kita mau meningkatkan penjualan, artinya kita harus cari cara bagaimana supayanya datangnya banyak traffic dan meyakinkan orang yang masuk ke profil kita itu untuk melakukan suatu pembelian, seperti itu. Bikin orang percaya, teman-teman. Jadi tetap kita harus punya goal utama ya dalam bisnis online, supaya kita juga kalau punya goal kan artinya lebih teratur ya, terstruktur juga. Kalau misalkan nggak ada goals-nya, jadi kita bakal merancang sesuatu, merancang strateginya itu nggak ada kematangan gitu, nggak ada, hal yang dibuat secara terstruktur. Akhirnya akhirnya nanti kalau misalkan itu, gagal atau berantakan, kita malah give up, nggak mau ngelanjutin lagi, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya ya teman-teman. Oke, dadah.